Kotaknya sampai mana kita cek dulu ya. Oh, sini belum? Sini belum ibu. Yang depan sudah? Yang belakang udah? Oh, belum juga. Lanjut ya saya. Ya, Ustaz biar istirahat sebentar. Kotaknya keliling lagi. Yang bapak sudah? Belum. Sini belum depan. Mana nih? Tugas kita mana? Kotak yang banyak yang belum dapat ya. Jadi belum ya, pelan-pelan. Ya, kita iringi dengan lantunan lagi sambil kotak iklan pelan-pelan aja ibu. Duduknya duit apa buat lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ibu kata sedikit tapi orang itu maksudnya betul Ustaz. Yuk kita iringi lagi ya. Bapak Ibu saudara-saudara, satu rangkaian Masjid Al-Istiqomah tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan menjalankan syariat ajaran agama yang terpenting yaitu sholat. Yang kedua, Masjid Istiqomah mengajarkan kepada kita umat Islam masyarakat Purbaya untuk menjaga kerukunan, kebersamaan dan persatuan. Di masjid ini kita diajarkan untuk meramut kebersamaan. Apa buktinya? Saudara, rumah kita pasti arahnya berbeda-beda.
Saudara, rumahnya ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Betul atau tidak? Rumah kita menghadapnya berbeda-beda, tapi ketika kita hendak melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Istiqomah, kita diajarkan, walaupun kita datang dari berbagai macam arah, kita masuk ke masjid, kita semua menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau gitu, Masjid Istiqomah mengajarkan kita masyarakat Purbayan tetap menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan menguatkan nilai-nilai persatuan. Menjaga persatuan itu bukan harus seia dan sekata. Tidak, saudara, yang namanya perbedaan sampai kiamat pasti bakalan ada. Bersatu itu bukan harus seia dan sekata, karena nggak mungkin dan nggak akan bisa. Berbeda itu sampai kiamat pasti akan ada. Di ratusan orang yang malam ini hadir di masjid, ada nggak yang wajahnya sama? Jangankan wajah, senyum kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Tapi di Masjid Istiqomah kita diajarkan bagaimana cara merawat kebersamaan, saling menghormati dalam perbedaan, menghargai dan tetap saling mengasihi. Itulah dari masjid kita diajarkan sifat seperti itu. Rumah kita arahnya berbeda-beda, tetapi kita ketika masuk ke masjid ini, semua kita rukun guyup arah yang sama, baca bacaan yang sama, ngikuti tuntunan Nabi yang sama, nyembah Allah Tuhan yang sama. Walaupun kita berbeda, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Contoh yang gampang, saya dengan saudara yakinlah pasti bedo. Bapak ibu ada yang lahir di Sukoharjo, ada yang lahir di Muntilan, ada yang lahir di Solo, ada yang lahir di Bantul, ada yang lahir di Jogja. Saya Kodarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja beda, tapi oleh Islam lewat silaturahmi kita dianjurkan, lewat masjid kita diajarkan dalam perbedaan saling menghormati dan tetap mengasihi. Perbedaan menyebabkan kita jadi sebuah keluarga kalau saling menghormati dan saling mengasihi. Makanya saya malam ini datang di Purbayan, saya tidak merasa tamu saya datang di sini. Walaupun kita berbeda, tapi Masjid Istiqomah mengajarkan kepada saya saling menghormati dan tetap saling mengasihi. Ibarat kita sebuah keluarga. Saya datang tidak merasa tamu, saya hanya datang ke tengah-tengah keluarga saya. Menghina saudara sama juga menghina saya, menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Kita umat Islam sudah diajarkan bagaimana merambut kebersamaan lewat masjid. Sebagai sesama anak bangsa, kita juga sudah diajarkan tentang perbedaan. Walaupun kita berbeda, kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semua kita lahir di pangkuan ibu pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan dan berbeda agama, kita semua anak bangsa sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tapi tetap satu juga. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Jawa Tengah akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku. Kenapa? Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Satu Indonesia akan bangkit membela saudaranya orang Papua. Begitu kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap keluarga. Lewat masjid, lewat ajaran agama, tali silaturahmi mengajarkan kepada kita bagaimana utamanya menjaga nilai-nilai kerukunan kebersamaan.
bahwa di tengah-tengah kita ada perbedaan, iya, tapi dalam perbedaan kita harus saling menghormati, bukan malah saling mencaci maki, apalagi sampai saling mengkafirkan. Yang setengah tahlilan bagus, teruskan. Yang gak seneng tahlilan gak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka ziarah kubur bagus, itu wasilah. Yang gak suka ziarah kubur gak apa-apa, tapi diem aja. Yang suka maulid bagus, dalilnya tadi diantaranya saya sebutkan, kita mengharap kehadiran baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa kita dari mara bahaya. Amin. Yang suka maulid bagus, yang gak suka maulid gak apa-apa, tapi diem aja. Jangan cuma gara-gara beda furu'iyah, ya Allah. Furu'iyah itu cabang, saudara. Berbeda cabang. Kok sesama muslim saling gontok-gontokan, apalagi saling mengkafirkan, cuma gara-gara furu'iyah. Kalau soal amaliyah, ayolah kita kembali kepada prinsip dasar kita saja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara silakan jalankan amalan yang saudara yakini benarnya. Walaupun kita berbeda, tapi Islam, kita komitmen Islam mengajarkan kepada kita bersama saling menghormati dan tetap saling mengasihi. Jangan sampai terputus silaturahmi di antara kita dengan saling mengkafirkan. Ya Allah, saudara, orang yang memutus silaturahmi cuma gara-gara hal sepele, azabnya itu luar biasa. Gede, saudara, kerjaan itu yang paling capek pidato. Oh tenan loh, ini capek loh Pak. Coba lihat tangan saya dari tadi bergerak-gerak, mulut ngoceh, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Bapak ibu sambil nunggu, mulutnya ngunyah, dengerin enak terus. Di jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Ya Allah, memang ya saudara, saya tuh berkat doa dari kaum muslimin. Dulu saya diajarkan sama abah saya begini. Abah saya itu Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Bapak saya. Ibu tahu Ki Zainuddin MZ? Tahu kenalan di mana? TV. Abah saya dulu ngajarin saya begini, Fikri, kalau ketemu keluargamu kaum muslimin dan muslimat, mintalah dungo, sebab kamu gak tahu doa dari mulut siapa yang diterima oleh Allah. Benar tuh Pak, Abah saya bilang begitu. Ini ajaran Islam, Kanjeng Nabi, sumbernya sunnah. Kata abah saya, aku nih bapakmu kalau cuma ngandelin makanan 4 sehat 5 sempurna, terus konsumsi vitamin 45 tahun dakwah remuk. Saya rasakan saudara, saya rasakan betul dakwah di Indonesia ini. Ya Allah, negara kita ini besar dan luas, dari Sabang sampai Merauke. Itu Pusat Restu sudah menyampaikan, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya dakwah itu masuk ke pelosok-pelosok terpencil, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Memang saya asam.
Dakwah tuh kalau nggak mau capek yang enak di Jakarta aja sih. Jakarta tuh enak. Saya nggak sampai pergi berhari-hari sekali dakwah macam itu 5 hari. Woi, 5 hari. Dakwah ini enak kalau nggak mau capek di Jakarta. Saya rekaman. Yang kedua, saya benar-benar dari TV. Kalau saya sama anak sudah makan sekali, makan setahun. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Amin. Saudara, dahulu ada orang kaya mau pergi haji karena kebanyakan uang. Ini orang bingung mau dititipin sama siapa. Cari di desanya orang yang punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip uang sama kamu. Saya mau pergi haji. Nanti selesai haji saya ambil lagi uang saya tersebut. Kata Fulan, Pak, berangkatlah haji biar khusyuk. Kerjakan rukun syaratnya. Mudah-mudahan dapat haji mabrur. Bapak balik, ambil lagi uang Bapak, insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Tenang hati orang kaya, berangkat dia pergi haji. Selesai pelaksanaan haji, pulang ke kampung halaman, langsung ke rumah Fulan, ketok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan gak ada yang membukain. Tetangganya sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Maaf Pak, Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Kata orang kaya, Mas sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu nggak keluarga Fulan di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti urusannya Pak. Gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangga nggak tahu keluarga di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama arif dan bijaksana. Tuhan saya, kemarin saya pergi haji, saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya pulang, saya ke rumah Fulan, tetangga kiri kanannya bilang kalau Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangga nggak tahu keluarganya di mana, tetangga juga nggak tahu dia nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuhan saya? Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak saya mau tanya, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah nggak? Rajin Tuhan saya, sholat berjamaah nggak ketinggalan, di mana pengajian selalu hadir, sama ulama bergaul, hidup di desa menjaga amanah nggak pernah khianat. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Ya sudah. Kalau memang begitu, mudah-mudahan almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur. Dan gini aja Pak, Bapak balik lagi ke Mekah. Nanti tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil Fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil di tepian sumur Zam-Zam, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Ya orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. 3 kali teriak, 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontai orang kaya ini, pagi-pagi lapor sama ulama tersebut, Tuhan saya semalam 3 kali saya panggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Ini bagaimana Tuhan saya? Kata ulama tersebut, wah ciloko.
Jangan-jangan almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Begini aja, Bapak Yaman. Di Yaman itu ada satu sumur, namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya di Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, "Fulan! Oh, baru sekali manggil udah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut." Terkejut orang kaya, "Ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat gak pernah ketinggalan berjamaah, di mana pengajian selalu hadir, sama ulama bergaul, di kampung, di desa, hidup mati-matian memegang amanah. Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu?" Kata fulan, "Pak, betul, waktu hidup di dunia saya memang rajin ibadah. Betul, saya hidup di dunia mati-matian jaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu kesalahan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu." Tambah terkejut orang kaya, "Loh, sampean punya saudara?" "Punya." "Di mana saudara sampean?" "Purbaya." "Ya udah, Sherlock." "Ini Pak alamat saudara saya minta tolong temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan." Kata orang kaya, "Baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti saya cari, saya sampaikan amanat dari kamu." "Terima kasih Pak." "Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu tahu?" "Oh, uang Bapak saya taruh di dapur, ada gundukan tanah di dalam itu, saya taruh uang Bapak. Insya Allah nggak akan ada yang kurang. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permintaan maaf." Ulang orang kaya. Sesuai dengan tempat yang ditujukan, ada gundukan tanah, digali ada segepok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, "Benar, almarhum fulan orangnya amanah." Berbekal alamat, dia cari rumah saudaranya almarhum fulan, ketemu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas, sampai saudaranya fulan?" "Betul Pak, saudara saya fulan itu kan sudah meninggal dunia." Kata orang kaya, "Saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudaramu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya." Ini orang dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Itulah gambaran kehidupan kita di alam dunia. Bagaimanapun kerasnya saudara, bagaimanapun bagaimanapun kerasnya saudara, tapi kalau lagi susah tetap saja kita nggak tega. Betul atau tidak? Ini orang diceritain kalau saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Kaget orang kaya. Kata orang kaya, "Mas, sampean ini gimana sih? Kan sampean kan bersaudara dengan almarhum fulan. Kok bisa terjadi kayak begini?" Cerita nih orang, "Pak, betul, saya dengan almarhum fulan memang bersaudara. Tapi almarhum fulan, dia pernah memutus silaturahminya kepada diri saya." Ini dia nih konteksnya. "Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya hadiahkan makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau bertemu saya ajak salaman, berpaling wajah. Sampai puncaknya kepada orang di desa saya, jelas-jelas fulan memutus silaturahminya kepada diri saya. Kepada semua orang di desa saya, dia terang-terangan memutus silaturahminya kepada diri saya." Geleng-geleng kepala orang kaya. "Ya Allah, fulan kok gitu-gitu benar. Memang mula-mulanya persoalannya apa?" "Persoalannya sih sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan bupati." Cuma
berbeda ide, berbeda warna, berbeda nomor, berbeda organisasi. Tega-teganya dia putus silaturahminya kepada saya. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksi yang pernah dilakukan almarhum Fulan, saya maafkan. Saudara, beberapa malam berikutnya qadarullah, orang kaya ini tertidur. Dalam tidur dia mimpi bertemu dengan Fulan, wajahnya berseri, tersenyum sungging di pipi sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Nah, saya kembali yang kedua, masjid ini yang kita cintai mengajarkan kita meramut kebersamaan walaupun kita berbeda. Dengan apa? Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Karena seyogyanya kita adalah sebuah keluarga. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu mulai hari ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu hakul yakin akan sampai kepada mereka. Dan boleh jadi mudah-mudahan wasilah sedekah yang kita lakukan membuka pintu rahmat Allah, kubur keluarga kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Semua kita pasti punya ibu dan bapak, betul apa tidak? Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia itu akan sampai, dan mereka senangnya luar biasa. Masih bisa kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan kirimkan doa dan pahala sedekah. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya ibu dan bapak sudah meninggal dunia tapi nggak pernah kirimkan doa, apalagi pahala sedekah yang dilakukan di alam dunia. Mereka mengharap, mereka menanti. Kata Nabi, keluarga kita, teman kita, mereka yang sudah berada di alam kubur seperti orang yang tenggelam. Ya Allah, ini baginda Nabi yang mengatakan, orang yang sedang di dalam kubur itu seperti orang yang lagi tenggelam. Tenggelam itu kan cengap-cengap, pengen selamat, betul atau tidak? Bu, ibu pernah melihat orang tenggelam? Ah, kalau ada yang tenggelam di sungai, saudara panggil, Mas, tenggelam ya? Oh, saya kasih motor NMAX ya, mau apa tidak? Saya kasih beras bansos ya, mau apa tidak? Enggak, orang yang lagi cengap-cengap, orang yang lagi tenggelam perlu penyelamatan. Begitulah kata baginda Nabi. Ibu, bapak, keluarga kita, guru-guru kita, teman kita yang sudah berkalang di dalam tanah, mereka cengap-cengap seperti orang tenggelam, pengen selamat. Dari mana mereka selamat? Dari kiriman kita yang masih hidup di alam dunia, karena mereka sudah tidak lagi bisa mengerjakan amalan kebaikan. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai, dan kita berharap kepada Allah agar jadi wasilah terbukanya pintu rahmat. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita punyai saat ini, sadarilah itu buah dari perjuangan ibu dan bapak kita. Dunia dan seisinya kita hadiahkan buat ibu dan bapak kita untuk membalas jasa, tak akan pernah terbalas. Boleh jadi ketika mereka hidup kita kurang berbakti, begitu mereka sudah tidak ada kita menyadari, belum terlambat. Kita masih bisa membuktikan bahwa kita anak berbakti kepada mereka. Kirimkan doa dan pahala sedekah. Satu saat nanti yakinlah kita juga akan diperlakukan hal yang sama oleh anak keturunan kita. Kalau kita rajin tawasul kepada leluhur-leluhur kita, anak keturunan kita akan rajin tawasul kepada diri kita dan leluhur-leluhur ke atasnya. Karena itu saya niatkan, saya ingatkan sejak malam ini dan seterusnya,
Amalan sedekah kalau kita lakukan tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu kita niatkan buat keluarga, guru, teman-teman yang sudah meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Saya malam terakhir di Solo Raya. Besok pagi, siang harus kembali ke Jakarta karena malam masih ada rangkaian safari kajian di Jabodetabek. Lalu hari berikutnya, lusanya baru ke daerah Sumatera Selatan, Palembang. Semua itu dalam rangka meneruskan warisan dari Abah Pulo. Bu, mau kemana Bu? Mau pulang bareng Bu. Saya bersyukur bisa mengikuti napaktilasi dulu kata tokoh-tokoh masyarakat. Abah saya itu tahun 89 sudah masuk Solo Raya, dan alhamdulillah sekarang saya bisa mengikuti jejak itu, menjalin silaturahmi kembali yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh abah saya. Tapi perlu disadari, kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, segalanya nggak serba ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba. Kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada wasilah. Makanya orang kalau menafikan, mengingkari wasilah, kok kebangetan. Apa-apa ke Nabi, apa-apa ke Nabi. 14,5 abad yang lalu Nabi sudah pergi meninggalkan kita. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada gurunya lagi, ada mursyid, ada gurunya, ada syekh, sampai kepada guru-guru kita. Itu wasilah. Wasilah. Makanya kalau cari guru, teliti gurunya, teliti nasabnya, teliti silsilahnya. Kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendingan tidak usah. Jelas ini? Jelas ini? Kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada wasilah, kita meyakini. Yang gampang nih, saya kalau ujuk-ujuk datang ke Purbayan, koyo-koyone abot itu apa? Ya lihatlah, tiket itu dari Jakarta Solo itu 1.200.000 pakai duit. Pakai duit. Sampai Solo saya harus sewa mobil, pakai duit. Mobilnya harus isi bensin, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Saya harus mangan, pakai tangan. Kalau total saya sendirian bisa 5 juta. Kalau berdua 10 juta. Saya tabung sendirian, remuk. Betul. Ada wasilah. Wasilahnya siapa? Tokoh masyarakat, DKM masjid, dan Ustadz Restu. Ustadz Restu ini ngancani pulau 5 dino. Saya ini alhamdulillah Allah takdirkan lahir di Jakarta. Lidahnya lidah gaduh-gaduh. Dan kebetulan, bukan kebetulan, takdir Allah, bapak saya mondokin saya tahun 1986 ke Jombang, Jawa Timur, ke Buirang. Abah saya tuh muridnya Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU 2 periode, pengasuh pondok pesantren Darul Ma'arif di Cipete.
Kiai Haji Idham Khalid, ulama karismatik, pejuang bersama dengan Pak Karno. Jadi pimpinan NU, PBNU, ketua umum PBNU 2 periode. Setelah itu diteruskan oleh Gus Dur, Muktamar Cipasung. Abah saya murid langsung Kiai Haji Idham Khalid. Saya dititipkan oleh beliau langsung ke sumber NU Tebu Ireng, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang suwe saya lingkono, mau tahu. Ya Allah, saya bersyukur betul. Saya bersyukur betul. Waktu itu tahun pertama saya mondok di Jawa, bingung saya. Saya ngeluh sama abah saya bilang, Bang, saya ini dari Jakarta, sekolah di Jombang, di Tebu Ireng. Saya harus ngapalin 2 bahasa, mufrodat bahasa Arab, mufrodat bahasa Jawa. Sebab masih ngaji kitab itu ngertiinnya itu pakai bahasa Jawa. Saya ngeluh loh Pak, 1 tahun aja saya belum bisa. Apa kata abah saya? Ini buat kita semua nih. Kata abah saya begini, Fikri, soal ilmu nanti yang punya ilmu urusannya. Yang penting kamu kalau ngaji sudah ikut ngaji, lungguh sing ayem. Sudah duduk saja. Nanti paham tidak paham, yang punya ilmu akan ngurusin kamu. Dilalah. Alhamdulillah nggak sampai setahun saya bisa bergaul. Memang awalnya dikerjain teman-teman sudah. Di pondok itu jahilnya minta ampun. Saudara saya itu kemana-mana dulu kok ngantong-ngantongin kertas, nyatet kosakata bahasa Jawa. Saya nggak malu untuk belajar. Saya tanya teman-teman saya, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Mereka kerjain karena saya nggak ngerti. Saya bilang, beli itu bahasa Jawanya apa? Tuku. Rokok itu bahasa Jawanya apa? Udut. Jadi tuku udut. Cuma saya waktu itu nggak dikasih tahu rokok itu bahasa Jawanya apa. Saya percaya diri, diajarinya salah. Saya ke kantin beli rokok, cuman bahasanya bukan udut, tuku bokong. Kantong cocok saya. Saya kembali, saya dikancani Ustadz Restu. Beliau ini sedang menggagas program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, ini program bukan mustahil, ini program bukan khoyali. Ayo kita hitung-hitung. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, betul atau tidak? Jumlah penduduk kita ini 270 juta. Taruhlah yang 200 juta agama Islam, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Rasa-rasanya bisa terrealisasi dalam waktu yang singkat, asal kita mau bahu-membahu, kita mau membantu mensukseskan program tersebut. Ini program bukan program khoyali. Sekarang ini penghafal terbanyak Palestina. Kita berharap tahun-tahun depan giliran kita bangsa Indonesia terbanyak menghafal Al-Qurannya. Dan mudah-mudahan salah satu di antara mereka anak-anak kita semua. Amin ya Rabbal. Bukan program khayalan, bukan program mustahil. 1 juta penghafal Al-Quran bisa terrealisasi karena jumlah kita mayoritas. Asal kita ada kesadaran, mau bergandengan tangan, saling membantu, saling mendukung, dan saling mendoakan program ini cepat terrealisasi. Nah, nanti beliau akan sampaikan Ustadz Restu tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, sekaligus mengajak kita semua untuk ikut
berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan.